Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini adalah pertemuan kita yang pertama kali. Walaupun kita belum pernah bertemu bertatap muka secara langsung, tetapi anak-anak semua tidak boleh patah semangat belajar di rumah ya. Nah, oke. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita memasuki materi yang selanjutnya adalah bab 3. Kebahagiaan si yatim adalah kebahagiaanku. Baik, yang pertama, konsep kepedulian sosial menurut surat Al-Kautsar dan Al-Ma'un. Kepedulian sosial, kepedulian adalah sikap memperhatikan atau menghiraukan orang lain atau sesama anggota masyarakat. Sedangkan sosial adalah segala sesuatu yang mengenai masyarakat. Jadi, kepedulian sosial adalah memperhatikan atau menghiraukan sesuatu urusan orang lain, tetapi lebih dari itu, untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang lain dengan tujuan kebaikan dan kedamaian. Sedangkan kebalikan dari sikap kepedulian sosial di tengah-tengah masyarakat disebut dengan egois atau mementingkan diri sendiri. Nah, mengapa manusia harus memiliki sikap kepedulian sosial? Karena manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa menjalin hubungan kerjasama dengan orang lain, dan manusia tidak dapat hidup sendiri, tapi mereka saling bergantung satu sama lain. Maka dari itu, kerjasama inilah yang dapat melahirkan jalinan silaturahim dengan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Dalam agama kita, agama Islam, sikap seperti inilah yang sangat dianjurkan karena mempunyai banyak dampak positif, di antara lain seperti terwujudnya sikap tolong-menolong sehingga menumbuhkan kerukunan dan kebersamaan satu sama lain. Nah, kemudian terdapat beberapa cara untuk menumbuhkan kepekaan dan kepedulian sosial. Yang pertama yaitu menyadari bahwa rezeki itu adalah berasal dari Allah dan dapat diambil sewaktu-waktu jika Allah menghendakinya. Yang kedua, menyadari kepedulian sosial termasuk ibadah yang dapat mendapatkan pahala dari Allah. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat rakus dan kikir. Sekarang kita masuk pada surat yang pertama, yaitu surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah dialah yang terputus. Nah, apa sih maksudnya surat Al-Kautsar ini? Surat Al-Kautsar ini terdiri dari 3 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Surat ini mengabarkan tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa kebajikan yang melimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat banyak, baik dalam hal kedudukannya sebagai nabi maupun secara pribadi. Nah, kemudian isi kandungan surat Al-Kautsar adalah ayat yang pertama menerangkan tentang nikmat Allah yang melimpah yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad. Kenikmatan yang melimpah inilah yang disebut dengan Al-Kautsar. Kemudian ayat yang kedua menerangkan tentang 2 perintah Nabi Muhammad, khususnya untuk umat muslim sedunia pada umumnya. Kedua perintah itu adalah pelaksanaan sholat dan berkorban. Kemudian pelaksanaan 2 perintah tersebut dibuktikan sebagai rasa syukur atas limpahan nikmat Allah yang begitu banyak. Kemudian ayat yang ketiga menerangkan perihal yang membenci Nabi Muhammad dan risalahnya. Kebencian ini akan mengakibatkan terputus dari rahmat Allah. Kemudian
Kemudian, perintah ibadah berkurban di sini merupakan ibadah yang memiliki dua nilai. Yang pertama yaitu ibadah sosial dan ibadah kepada Allah dan jauh dari kesyirikan. Kemudian, ibadah berkurban termasuk ibadah sosialnya karena sebagian besar daging tersebut dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau kepada fakir miskin. Kesimpulan dari isi kandungan surat Al-Kautsar di atas menjelaskan tentang nikmat Allah yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad. Dengan kenikmatan inilah Allah memerintahkan Nabi Muhammad bersyukur dengan mendirikan sholat dan berkurban dengan sepenuh hati dan ikhlas. Sedangkan orang-orang yang membenci Nabi Muhammad tidak akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Selanjutnya kita masuk ke dalam surat yang kedua, yaitu surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, bagi orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, penjelasan surat ini ayat yang pertama sampai ayat ketiga menjelaskan tentang pendusta agama. Mereka adalah orang-orang yang menghardik atau menyia-nyiakan anak yatim dan tidak mau memberikan makan orang fakir miskin. Sedangkan ayat keempat sampai ayat ketujuh menjelaskan perihal orang-orang yang melaksanakan sholat tapi mendapatkan celaka. Kecelakaan ini adalah disebabkan mereka lalai dan mengabaikan waktu sholatnya. Jadi orang-orang yang melalaikan sholatnya termasuk pendusta agama. Maka dari itu anak-anak semua, saat sudah tiba waktunya sholat, maka segeralah kita melaksanakan sholat. Kita tidak boleh melalaikan ibadah sholat jika sudah ditentukan waktunya. Di samping itu juga menjelaskan tentang sifat riya. Apa itu sifat riya? Sifat riya adalah sifat yang pamer. Nah, demi kebaikan memperoleh pujian dan sanjungan dari orang lain, bukan ikhlas karena Allah, tapi demi mendapatkan pujian dari orang lain. Wah, biar aku mendapat sanjungan dan mendapatkan kehebatan. Selanjutnya, kesimpulan dari isi surat Al-Ma'un adalah menjelaskan tentang sifat manusia yang dipandang sebagai pendusta agama. Di antaranya, yang pertama, orang-orang yang menghardik anak yatim piatu. Yang kedua, tidak mau memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, tidak memberi makan fakir miskin. Yang keempat, orang yang lalai dalam sholat dan bersikap riya atau pamer. Keterkaitan surat Al-Ma'un dan Al-Kautsar di atas tentang kepedulian sosial dalam fenomena kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, kedua surat ini sama-sama mendidik umat Islam agar memiliki kepedulian sosial. Yang kedua, kepedulian sosial dalam surat Al-Kautsar diwujudkan dengan bentuk penyembelihan kurban. Kemudian daging kurban tersebut dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan kepada fakir miskin. Yang ketiga, kepedulian sosial dalam surat Al-Ma'un diwujudkan dengan bentuk menyantuni anak yatim piatu, peduli dengan nasib orang-orang miskin, suka membantu dan meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Stay safe and stay healthy anak-anak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.